Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sihar Siahaan, dosen program studi Teknik Konversi Energi jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Medan. Izinkan saat ini saya akan menyampaikan video pembelajaran saya tentang mata kuliah Mekanika Teknik semester A tahun ajaran 2023-2024. Sebelum menyaksikan video pembelajaran saya di dalam kelas, sedikit saya terangkan deskripsi mata kuliah Mekanika Teknik. Mekanika Teknik merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan dasar ilmu mekanika untuk memahami aplikasi matematika dalam perhitungan gaya, memahami konsep prinsip dasar vektor gaya, sistem gaya dan kesetimbangan partikel dan benda tegar, persamaan gaya dalam dan momen dalam dengan berbagai jenis gaya luar yang terdistribusi, momen inersia, memahami perhitungan gaya-gaya pada batang atau elemen penyusun struktur truss dan rangka, perhitungan tegangan geser dan momen puntir, lendutan atau defleksi, serta memahami penerapan metode-metode yang tepat untuk menganalisa gaya yang terjadi pada partikel atau elemen. Setelah belajar satu semester tentang mekanika teknik ini, yang diharapkan pada mahasiswa nantinya mahasiswa itu mampu memahami apa tujuan mempelajari mata kuliah mekanika teknik, serta memahami sistem satuan dalam ilmu mekanika teknik. Yang kedua, mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar vektor gaya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami, menghitung, dan menganalisis sistem gaya serta keseimbangan partikel dan benda tegar. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menurunkan persamaan gaya dalam dan momen dalam dengan berbagai jenis gaya luar yang terdistribusi. Yang kelima, mahasiswa mampu menghitung momen inersia bidang terhadap sumbu-sumbu ortogonal dan polar yang melalui pusat bidang. Yang keenam, mahasiswa mampu menghitung gaya-gaya pada batang atau elemen penyusun struktur truss dan rangka. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis persamaan momen puntir dan tegangan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis persamaan lendutan atau defleksi akibat momen puntir dan tegangan geser. Nah, metode belajar mekanika teknik ini tatap muka, yaitu dengan ceramah, diskusi, dan latihan. Untuk materi dan setiap tugas dan latihan itu dikumpulkan di sistem pembelajaran digital Politeknik Negeri Medan atau yang sering disingkat dengan SIPADI Polmed. Demikian gambaran kuliah mekanika teknik ini kelas. Terima kasih. Oke, baik. Selamat pagi. Kita akan masuk ke mata kuliah tentang mekanika teknik. Nama saya Sihar Siahaan. Ya. Nanti siapa ketua kelas bisa menghubungi melalui nomor saya atau WA, atau boleh juga dengan email. Ya, supaya nanti kalau ada hal-hal yang penting yang perlu kita komunikasikan, boleh berkomunikasi dengan WA atau email. Baik. Mata kuliah mekanika teknik ini adalah mempelajari tentang pengetahuan dasar ilmu mekanika. Ya. Jadi ini adalah mata kuliah tentang pengetahuan dasar ilmu mekanika untuk memahami aplikasi matematika dalam perhitungan gaya, kemudian konsep atau prinsip dasar vektor gaya, kemudian sistem gaya dan kesetimbangan partikel dan benda tegar, kemudian persamaan gaya dalam dan momen dalam dengan berbagai jenis gaya luar yang terdistribusi, kemudian momen inersia, perhitungan gaya-gaya pada batang atau elemen penyusun struktur truss dan rangka, kemudian perhitungan tegangan geser, momen puntir, kemudian lendutan, serta bagaimana penerapan metode-metode yang tepat untuk menganalisa gaya yang terjadi pada partikel atau elemen. Jadi mata kuliah mekanika teknik ini bagaimana kita menerapkan
ilmu mekanika ini dalam aplikasi matematika dalam perhitungan gaya. Ya. Jadi nanti di sini ada perhitungan matematika, matematisnya, dan dari fisikanya. Ya. Inilah gambaran daripada mata kuliah mekanika teknik. Ya. Nah, jadi nanti di sini kita belajar perhitungan gaya, konsep atau prinsip dasar vektor gaya, kesetimbangan partikel dan benda tegar, persamaan gaya dalam momen puntir, tegangan geser, dan bagaimana kita menerapkan metode yang tepat untuk menganalisa gaya yang terjadi pada partikel atau elemen. Itulah gambarannya. Ya. Nah, kalau kita mau melihat RPS kita, RPS itu adalah rencana pembelajaran satu semester ini. Ini bisa kita lihat. Inilah RPS kita. Selama satu semester ini nanti yang kita pelajari ada di dalam rencana pembelajaran semester ini. Ya. Pertemuan pertama atau minggu pertama nanti ya kita belajar tentang konsep dasar statika, kemudian sistem satuan, ya. Nah, kemudian di minggu kedua sampai ketiga nanti kita belajar tentang vektor gaya, ya, vektor gaya, dan kemudian minggu keempat sampai kelima nanti belajar tentang keseimbangan partikel, keseimbangan benda tegar, ya. Kemudian minggu ke-6, 7 itu topik kita belajar tentang diagram benda tegar atau batang lurus dengan pembebanan terpusat. Nah, kemudian minggu ke-8 kita ujian tengah semester. Ya. Minggu ke-9, 10 nanti topik kita tentang gaya-gaya penyusun struktur truss dan rangka. Kemudian diagram benda bebasnya. Kemudian pertemuan ke-11 atau minggu ke-11 itu topiknya tentang momen inersia. Ya. Kemudian minggu ke-12 sampai ke-13 nanti topiknya adalah berbicara tentang diagram benda tegar dan batang lurus dengan pembebanan terdistribusi merata, kemudian pembebanan terdistribusi tidak merata. Ya. Kemudian minggu ke-14 sampai 15 topiknya adalah tentang momentum puntir dan tekanan dan lembutan. Ya. Jadi inilah materi kita selama satu semester. Nah, ya. Jadi nanti diharapkan setelah kalian belajar mekanika teknik ini, diharapkan nanti tujuan mekanika teknik. Ya. Jadi kalian memahami aplikasi matematika dalam perhitungan gaya. Ya. Memahami nanti. Ya. Kemudian kalian memahami konsep atau prinsip dasar vektor gaya. Ya. Kemudian memahami sistem gaya dan kesetimbangan partikel dan benda tegar. Kemudian memahami persamaan gaya dalam dan momen dalam dengan berbagai jenis gaya luar yang terdistribusi. Kemudian momen inersia. Kemudian memahami perhitungan gaya-gaya pada batang atau elemen penyusun struktur truss dalam rangka. Kemudian memahami perhitungan tegangan geser dan momen puntir, lembutan atau refleksi. Yang mampu memahami penerapan metode-metode yang tepat untuk menganalisa gaya yang terjadi pada partikel atau elemen. Ya. Apa aturan selama perkuliahan kita ini? Yang pertama, kehadiran di dalam kelas harus tepat waktu. Ya, jangan ada yang terlambat. Karena kalau pertama nanti bisa mengganggu konsentrasi kan. Ya. Nah, kemudian berpakaian rapi. Jangan ada yang memakai kaos oblong. Jangan ada yang memakai sendal. Semua harus pakai sepatu. Ya. Kemudian bagaimana dengan penilaian? Penilaian kita selama satu semester ini nanti yang pertama absensi, ya, kehadiran kalian itu saya perhatikan. Nah, kemudian tugas dan kuis. Ya, nanti setiap bikin pertemuan berapa nanti ada tugas harus kalian kerjakan. Itu nanti kita nilai. Itulah nanti nilai akhir kalian. Ya, nilai akhir kalian
diakumulasikan, ya, semua tugas-tugas dan tugas. Kemudian ujian ada ujian mid semester tadi minggu 8, kemudian ada ujian akhir semester, ya. Nah, kalau di LPS itu ada penilaian tiap minggu. Nah, jadi ini dia bobotnya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, tugas dan kuis itu bobotnya 55% selama satu semester, ya, 55%. Ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 25%. Ya, jadi nanti jangan sepele dengan tugas satu kuis. Ini perhatikan. Ya, nanti kalau diakumulasikan bisa nanti kecil nilai kalau ada misalkan tidak mengumpulkan tugas, ya. Nah, ini bisa nanti kalian perhatikan bagaimana sistem penilaian yang saya buatkan. Nah, bagaimana metode belajar kita? Kalau metode belajar kita ya seperti ini, ya, ceramah, kemudian kita diskusi. Kalau ada yang kurang jelas akan ditanyakan, ya. Kemudian latihan, ya, dari tugas-tugas, ya. Nah, kemudian materi tugas itu nanti selalu bisa terlihat di Sipadi Polmed, ya, di Sipadi Polmed secara online. Kalian sudah punya akun Sipadi kan? Sudah ya? Nah, sudah bisa menggunakannya kan? Oke. Nanti kalian cek aja di sipadi.polmed. Nah, ini salah satu contoh lalu, ya, materi dan tugas itu saya upload di Sipadi, ya. Nah, kemudian kalau bisa kalian lihat di sini tugas berapa orang yang ngumpul ini, dari anggota 23 mahasiswa yang ngumpul cuma 21, berarti ada 2 orang yang tidak mengumpulkan tugas, ya. Nah, penilaian lihat di sini. Ini salah satu contoh tampilan tugas pada Sipadi. Ini biasanya langsung saya nilai, ya. Dan lihat ini ada namanya Indani Pagalu, namanya ini Muhammad Abdul Ghaffar, 60, dan juga yang 90, ya. Jadi selalu saya koreksi dan saya nilai, ya. Jadi ketika saya suruh nanti kumpul di Sipadi, dan kumpul di Sipadi, kalian bisa melihat nilai berapa. Paham ya? Itulah metode pembelajaran kita. Nah, sekarang kita masuk ke topik mekanika, ya. Ya. Kalau tadi kan gambaran daripada mata kuliah kan berbicara tentang pengaplikasian, ya, aplikasi matematika dalam hal perhitungan gaya-gaya, ya. Nah, menurut kalian apa itu mekanika? Ada yang tahu mekanika? Ada? Apa menurut kalian mekanika? Jadi mekanika itu di dalamnya ada tentang statika, ada dinamika, kemudian ada kinematika. Apa dinamika? Dinamika apa? Dinamis. Kalau dinamis apa? Bergerak kan? Berarti ilmu yang mempelajari tentang gerak suatu benda. Kalau statis, statis. Berarti benda-benda dalam keadaan diam. Kalau kinematik apa? Bergeraknya suatu benda tanpa harus kita mengetahui penyebab daripada gerak dari benda itu, ya. Nah, jadi ini dia definisinya, ya. Statika ini mempelajari keseimbangan gaya dengan gaya-gaya tersebut dalam keadaan diam, ya. Kemudian ya contohnya ini ya keseimbangan suatu struktur. Nah, kemudian kinematik, gerak benda dan sistem benda tanpa mempersoalkan gaya penyebab dari gerakan tersebut, ya. Kemudian kalau dinamika,
ya pergerakan suatu mesin dan komponennya, benda-benda yang bergerak. Ya. Nah, kalau begitu apa itu mekanika? Apa itu mekanika? Jadi mekanika itu adalah ilmu yang pelajari apa yang dialami ketika sebuah atau beberapa gaya bekerja pada suatu benda, ya, atau suatu partikel, ya. Atau secara sederhananya, cabang ilmu fisika yang berbicara tentang keadaan diam atau geraknya benda-benda yang mengalami kerja atau aksi gaya. Jadi setiap benda yang bergerak, ya, atau yang mengalami suatu beban, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, inilah cabang ilmu mekanika, ya. Ada mekanika rigid bodies. Ya, kalau rigid bodies ini benda kaku, ya, atau gaya aksi tidak menyebabkan elemen itu berubah, ya. Atau ada defleksi atau perubahan, tapi kalau rigid bodies ini ada defleksi atau defleksi lendutan, ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah batang, ya, jadi kalau ada beban melendut dia, paham ya, kalau dibuat suatu beban, tahu lendutan ya, melendut. Nah, jadi atau perubahan. Tapi kalau rigid bodies ini, ketika dia kan kalau dia melendut itu kan berubah bentuk ya kan, namanya kan tidak lurus lagi, ya. Jadi ketika gayanya itu dihilangkan, dia kembali ke bentuk semula, atau beban itu dihilangkan kembali ke bentuk semula. Itu rigid bodies, ya. Nah, kemudian kalau di rigid bodies ini, ya itulah statika dinamika, ya, statika dan dinamika. Nah, dinamika ini dimatikan, ya. Nah, kemudian penggolongan yang berikutnya adalah deformable bodies. Kalau deformable bodies ini, ya, ketika ini gaya aksi menyebabkan benda berubah bentuk. Jadi ketika dia mengalami pembebanan. Oke, selamat pagi semua. Ya, baik, kita lanjut materi kita dari minggu yang lalu. Sekarang kita masuk ke minggu keempat. Sekarang topiknya adalah tentang kesetimbangan partikel. Nah, apa yang mau kita pelajari di sini? Nah, tujuannya nanti di sini adalah mempelajari pengaruh gaya-gaya yang bekerja pada partikel. Ya, gaya-gaya yang bekerja pada partikel. Nah, kesetimbangan partikel terjadi bila semua gaya yang bekerja pada satu titik partikel, baik penjumlahan pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z bernilai 0. Nah, ya. Nah, partikel di sini dimaksudkan adalah satu titik kesetimbangan. Itu yang dimaksud nanti di sini partikel, ya. Pada gaya-gaya yang bekerja pada titik tersebut. Nah, pada topik ini kita membatasi hanya kesetimbangan dua dimensi, yaitu kesetimbangan pada sumbu X dan sumbu Y saja. Jadi itu aja yang kita bahas saat ini, ya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan persoalan kesetimbangan gaya partikel, ya. Nah, yang pertama dengan menggunakan komponen gaya pada diagram Cartesius. Ya, ini kita sudah belajar ini, ya, diagram Cartesius. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, contoh, misalkan, ya, ada sebuah gaya dengan arah sudut alfa terhadap sumbu X, ya. Jadi ini misalkan gaya F, ya, dan dengan sebesar ke arah sumbu X dia sebesar 4 satuan,
sumbu Y dia 31-an. Nah, ya, sudutnya sebesar alfa di sini, kemudian di sini sudutnya beta. Ya. Nah, kalau kita perhatikan gambar di sini, ya, kalau dengan aturan sinus, nah, misalkan A, B, C, sini sudut alfa, sini sudut beta. Nah, maka sinus alfa di sini, sinus alfa itu sama dengan kosinus alfa, ya, kosinus alfa. Kalau kita mau, kosinus beta, ya, kosinus beta. Kalau kita misalkan mau mencari ini panjang f ini, kita cukup dengan menggunakan apa? Segitiga rumus kita goraskan. Berarti f, kalau f sama dengan akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 5, ya. Maka ini fx-nya 4, fy-nya 3, di sini 5, ya. Nah, maka sinus alfa sama dengan kosinus beta sama dengan 3/5, ya. Kosinus alfa sama dengan sinus beta sama dengan 4/5, ya. Sehingga resultan F kita uraikan nanti. Sini fx berapa, sini fy berapa, ya. Nah, kita lihat, ya, fx sama dengan tadi, fx sama dengan f kosinus alfa sama dengan 4/5 dikali f, ya, 4/5 dikali f. Kemudian fy sama dengan f dikali sinus alfa sama dengan 3/5 f. Kalau ini tadi, ya, ini 5, ini 4, ini 3, ya. Maka resultan gaya atau R sama dengan akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Nah, bisa kita hitung nanti berapalah besar dari resultannya. Itulah besar, ya, dengan menggunakan menguraikan gaya-gaya dengan menggunakan Cartesius, komponen gaya diagram Cartesius, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan diagram benda bebas, atau biasanya bahasa Inggris dikatakan free body diagram, ya, free body diagram. Misalkan kalau di sini contoh nih, gambar ini ada tali, ya, ada tali dengan diikatkanlah dari titik B dan titik C, kemudian ada beban di titik A sebesar F, ya. Sudut di tali di titik B itu alfa, di titik C itu beta. Nah, jadi pertama sekali kita mau mengerjakan berapalah resultan gaya yang pada kali ini, atau berapa gaya-gaya yang ada pada kali ini, kita harus membuat pertama sekali diagram bebas atau free body diagram. Kita buat saja ini. Bagaimana? Ini titik B, ini titik C. Maka ini adalah titik beban, weight. Itu sama dengan Oke, apalah nanti massa daripada benda ini kali gravitasi, ya. Di sini tadi sudutnya alfa, di sini tadi sudutnya beta, ya. Maka untuk beta ini adalah tegangan tali A B, ini adalah tegangan tali B T A C, ya. Inilah penguraian diagram benda bebas, ya. Kita buat lagi contohnya. Misalkan
pada sistem persamaan gerak massa diketahui Fs sama dengan 400 Newton, koefisien geseknya 0,2, gaya dorong F sama dengan 500 Newton, membentuk sudut alfa. Sudut alfa ya, dengan bidang datar. Hitung besar massa benda, gravitasi sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Ya. Nah, jadi kita buat dulu diagram benda bebasnya. Misalkan ini tadi F-nya, ini F-nya dengan sudut alfa terhadap bidang datar. Ya, maka kita uraikan. Ini adalah gaya normal. Ya. Ini adalah Fx. Ini berapalah ini F ya. Berapalah nanti massa benda. Ini W atau berat benda ya. Kita lihat di sini. Kita uraikan gaya yang bekerja pada diagram bebas ini tadi ya. Maka kita lihat kesetimbangan yang terjadi pada titik A, maka kita uraikan sigma FAY sama dengan 0. Kita lihat di sini pada sumbu Y mana saja gaya-gayanya ya. Pada sumbu Y ya. Pada sumbu Y artinya gaya-gayanya adalah N dikurang FY dikurang W sama dengan 0 ya. Maka W sama dengan N dikurang FY sama dengan N-nya berapa? Kita lihat di sini ya. 2000 dikurang F sinus alfa, maka W-nya sama dengan 1700 Newton ya. Kemudian yang ditanya tadi adalah berapa massa daripada partikel ya. Maka W sama dengan M dikali G ya kan, M sama dengan W per G. Jadi berapa W-nya? 1700. Kan tinggal hitung saja 700 bagi 9,8. Setelah kita lihat hasilnya ya, nanti kita hitung berapa ini hasilnya, kalian kalkulatorkan. Oke, bisa kira-kira ada pertanyaan? Jadi yang pertama sekali nanti untuk kesetimbangan partikel yang kalian buat dengan sistem koordinat kartesius atau dengan menggunakan FDB, free body diagram atau diagram bebas. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Bisa? Oke, jadi saya kira itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Nanti mungkin tugasnya bisa saya berikan melalui si Oke.